Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel S. Cidubar. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas bagaimana cara membuat halaman dengan format penomoran halaman yang berbeda menggunakan satu dokumen Microsoft Word. Dan dalam tutorial ini saya akan mencontohkan cara membuat halaman pada skripsi dengan format halaman sebagai berikut. Halaman pertama adalah cover tanpa nomor halaman, kemudian halaman pengesahan dengan nomor halaman 2 Romawi yang diletakkan di tengah bawah. Selanjutnya kata pengantar dan daftar isi, penomoran halaman dengan Romawi yang diletakkan di tengah bagian bawah halaman. Selanjutnya bab 1 dengan penomoran angka biasa diletakkan di tengah bagian bawah. Halaman selanjutnya diletakkan di kanan bagian atas. Dan selanjutnya sama bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 sampai daftar pustaka di tengah bagian bawah. Pada langkah pertama kita akan tampilkan dokumen yang akan kita berikan penomoran halaman. Kemudian langkah kedua kita akan membagi dengan beberapa section, yaitu halaman cover dengan section 1, kemudian halaman pengesahan dengan section 2, halaman bab 1 dengan section 3, halaman bab 2 dengan section 4, halaman bab 3 dengan section 5, halaman bab 4 dengan section 6, halaman bab 5 dengan section 7, dan terakhir daftar pustaka dengan section 8. Kemudian langkah ketiga dengan pemberian nomor halaman kepada masing-masing halaman sesuai dengan format halaman skripsi tersebut. Baik, langkah pertama kita tampilkan skripsi yang akan diberikan penomoran halaman. Berikut contoh skripsi yang akan kita berikan penomoran halaman. Mohon maaf, ini hanya sekedar contoh, jadi tentunya tidak ada skripsi yang logonya adalah berupa foto penulis. Satu hal yang perlu diketahui bahwa pada halaman Word terdapat bagian header atau disebut sebagai halaman bagian atas, dan terdapat bagian footer atau yang disebut sebagai halaman bagian bawah. Nah, pada bagian header dan bagian footer adalah yang akan jadi tempat untuk penomoran halaman. Cara masuk ke bagian header dan bagian footer, kita dapat mengklik 2 kali pada bagian header maupun footer. Ini cara masuk ke bagian header. Kemudian untuk masuk bagian footer juga sama, dengan klik 2 kali pada bagian bawah. Atau bisa juga pada bagian atas halaman atau bagian header, kita klik kanan, kemudian edit header. Begitu juga ketika kita akan membuka footer dengan klik kanan, kemudian klik edit footer. Ini cara membuka footer. Kemudian selanjutnya untuk membuat halaman, langkah kedua adalah dengan membagi-bagi dokumen skripsi menjadi beberapa bagian atau yang disebut dengan section. Contoh pada skripsi ini, bagian cover kita akan jadikan section 1, halaman pengesahan kita jadikan section 2, selanjutnya pada bab 1 kita akan jadikan sebagai section 3, bab 2 kita akan jadikan section 4, bab 3 kita akan jadikan section 5, bab 4 kita akan jadikan section 6, bab 5 kita akan jadikan section 7, dan daftar pustaka kita akan jadikan sebagai section 8. Cara membagi bagian cover menjadi section pertama dan pengesahan menjadi section kedua adalah sebagai berikut. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu
dengan klik 2 kali. Nah, kita perlihatkan 2 halaman. Kita lihat di sini ada 2 halaman, halaman cover dan halaman pengesahan. Dua-duanya sama-sama header. Kemudian pada pengesahan juga header. Kita buat halaman cover sebagai section 1 dan halaman pengesahan dengan section 2. Kita close header and footer. Letakkan kursor di bagian atas sebelum pengesahan. Klik page layout. Kemudian klik breaks dan klik next page. Kita cek bagian header dengan klik 2 kali. Sekarang sudah berubah. Halaman pengesahan menjadi section 2 dan halaman cover menjadi section 1. Kita lihat di sebelah kanan halaman, di sini ada same as previous. Artinya adalah sama seperti sebelumnya. Maksudnya adalah format penomoran pada halaman ini akan sama dengan format penomoran halaman dengan halaman sebelumnya. Berarti halaman pengesahan format penomorannya akan sama dengan format penomoran cover. Tapi hal itu tidak kita inginkan, karena pada halaman cover sendiri ini nantinya tidak diberikan nomor halaman, sedangkan pada halaman pengesahan dan selanjutnya akan diberikan penomoran halaman dengan angka Romawi pada bagian tengah bawah. Oleh karena itu kita hilangkan same as previous dengan klik link to previous. Same as previousnya sudah hilang. Kemudian kita lihat bagian footer juga masih ada same as previous, maka kita hilangkan dengan klik go to footer dan klik link to previous. Sekarang same as previous di bagian footer sudah hilang. Dan ini pada cover sudah section 1, pada header section 2. Selanjutnya kita menuju ke halaman bab 1. Bab 1 pendahuluan, di sini tertulis section 2, di mana section 2 adalah merupakan section di bagian halaman pengesahan. Oleh karena itu, pada bab 1 pendahuluan ini kita rubah section 2 menjadi section 3. Caranya, kita keluar dari header and footer. Kita menuju ke bab 1. Arahkan kursor ke bab 1. Letakkan di atas sebelum bab 1. Kemudian klik page layout, klik breaks, kemudian klik next page. Kita cek, ya sudah berubah menjadi section 3. Di sini ada same as previous dan pada bagian footer juga same as previous. Karena formatnya berbeda, bab 1 dengan halaman pengesahan, maka tulisan same as previous ini dihilangkan dengan klik link to previous, klik go to footer, klik link to previous. Sekarang bagian header same as previousnya udah hilang, dan bagian footer same as previousnya juga sudah hilang. Adapun format halaman untuk bab 1 pendahuluan adalah berupa nomor angka halaman yang diletakkan di bagian tengah bawah halaman. Halaman selanjutnya berupa angka yang diletakkan di sebelah kanan atas halaman. Karena posisi halamannya berbeda, maka kita klik different first page. Dan setelah kita klik different first page,
muncul same as previous pada bagian footer. Kita hilangkan dengan klik link to previous. Sudah hilang. Setelah itu kita lanjut ke bab 2. Bab 2 adalah merupakan section 4, di mana bab 3 adalah merupakan section dari bab 2, sehingga kita ganti section 3 ini menjadi section 4. Caranya sama dengan cara yang awal. Kita keluar dengan close header and footer. Kita letakkan kursor di bagian atas sebelum tulisan bab 2. Kemudian klik page layout, klik breaks, klik next page. Kita cek apakah ini sudah menjadi section 4. Ya, ini section 3, bab 2 sudah section 4. Kemudian sama perlakuannya. Kita hilangkan same as previous dengan klik link to previous. Go to footer, kita klik link to previous. Karena penomoran halaman bab 2 berada di tengah bagian bawah dan halaman selanjutnya di kanan bagian atas, maka perbedaan ini kita aktifkan different space dan ini sudah aktif. Selanjutnya kita masuk ke section 5 yaitu bab 3. Berikut adalah section 5 bab 3. Kita rubah section 4 pada halaman bab 3 menjadi section 5 karena section 4 ini adalah milik dari bab 2. Caranya sama, kita keluar dari header dengan close header and footer. Kita letakkan kursor sebelum tulisan bab 3. Kemudian kita klik page layout, klik breaks, kemudian klik next page. Kita cek dengan klik 2 kali di bagian header. Di sini sudah berubah menjadi section 5. Klik link to previous, klik go to footer, klik link to previous. Kita aktifkan different first page, ini sudah aktif. Kemudian selanjutnya kita ke bab 4. Nah, di bab 4 ini adalah merupakan section 6, maka kita rubah. Caranya sama, kita keluar dari header and footer. Kemudian kita letakkan kursor pada tulisan sebelum bab 4. Kemudian klik page layout, klik breaks, kemudian klik next page. Kemudian link to previous-nya dinonaktifkan. Go to footer, klik, kemudian link to previous. Kita aktifkan different first page. Kemudian selanjutnya adalah bab 5, di mana bab 5 ini adalah merupakan section 7. Kita rubah dengan keluar dari header and footer. Kita letakkan kursor sebelum tulisan bab 5, kemudian klik page layout, klik breaks, kemudian klik next page. Kita cek apakah sudah berubah sectionnya. Ternyata bab 5 sudah berubah, yaitu section 7. Kita nonaktifkan link to previous, go to footer kita nonaktifkan, dan different kita aktifkan dengan berikan tanda centang. Ini sudah tanda centang. Selanjutnya adalah halaman daftar pustaka. Halaman daftar pustaka ini adalah merupakan section 8, sehingga section 7 kita rubah dengan section 8. Caranya adalah sama, yaitu dengan meletakkan kursor di atas halaman sebelum tulisan daftar pustaka, klik page layout, kemudian klik breaks, kemudian klik next page. Ini sudah section 8. Kemudian same as previous kita hilangkan dengan klik link to previous, kemudian go to footer kita nonaktifkan, klik link to previous. Karena penomoran halaman pada daftar pustaka terletak di bawah halaman bagian tengah,
maka different workspace-nya kita nonaktifkan dengan klik sehingga hilang tanda centangnya. Same as preview-nya juga dinonaktifkan ya. Kemudian langkah ketiga adalah dengan pemberian penomoran. Setelah kita melakukan beberapa langkah, di mana langkah pertama adalah menampilkan dokumen yang akan diberikan penomoran. Kemudian selanjutnya langkah kedua adalah dengan membagi dengan 8 section. Kemudian langkah ketiga adalah dengan pemberian penomoran pada masing-masing halaman sesuai dengan ketentuan format. Kita masuk ke section 1 yaitu cover, di mana section 1 ini tidak diberikan halaman, maka kita langsung ke section 2 yaitu pada halaman pengesahan. Kita berikan penomoran. Penomoran halaman pengesahan diletakkan di bagian footer dengan angka Romawi 2. Kita klik di bagian footer halaman pengesahan, kemudian klik page number, pilih button of page, kemudian kita pilih plain number 2 yang format penomoran halamannya berada di tengah bagian bawah halaman. Kita lihat untuk penomorannya di sini sudah menggunakan angka Romawi. Kemudian halaman selanjutnya kita cek ya, Romawi 2, Romawi 3. Pada ketentuan format, halaman pengesahan adalah angka Romawi 2, maka kita dapat rubah. Caranya dengan meletakkan kursor pada sebelum angka Romawi, kemudian klik page number, klik format page number, kemudian pastikan number format adalah bentuk Romawi, klik start at pada page numbering, kemudian kita naikkan menjadi Romawi 2, klik OK. Sudah berubah. Kita lihat pada halaman pengesahan bagian bawah sudah berubah menjadi halaman 2 angka Romawi. Selanjutnya adalah pemberian angka bab 1 yaitu pendahuluan. Aturan main penomoran halaman pada bab 1 adalah menggunakan angka biasa yang diletakkan di bawah atau di bagian footer dengan posisi tengah bawah. Kita klik 2 kali di bagian footer di bawah bab 1. Kemudian kita klik page number, kita pilih button of page, klik plain number 2. Kita lihat pada bab 1 pendahuluan, di sini penomorannya masih dalam bentuk angka Romawi, maka kita buat angka biasa dengan klik page number, format page number, kemudian kita rubah dalam bentuk angka. Kemudian pada page numbering start at angka 1, klik OK. Ya, ini sudah halaman 1. Kemudian halaman selanjutnya adalah penomoran halaman dengan angka biasa yang diletakkan di kanan atas. Kita klik pada bagian atas atau bagian header, lalu kita klik page number, kemudian kita pilih top of page atau halaman bagian atas yang sesuai dengan format yang ditentukan, yaitu sebelah kanan atas. Kita klik plain number 3. Halaman sudah berbentuk angka 2. Kemudian kita masuk penomoran ke section 4 yaitu di bab 2. Kita letakkan kursor di bagian bawah atau footer. Kemudian klik page number, klik button of page, klik plain number 2. Kemudian kita rubah menjadi halaman 4. Klik page number, format page number, rubah menjadi angka biasa,
pada page numbering kita rubah menjadi angka 4. Klik OK. Sudah berubah angka 4. Kemudian halaman selanjutnya, halaman 5 sudah terletak di atas bagian kanan. Selanjutnya halaman 6 sudah otomatis ya, halaman 7. Nah, kemudian kita masuk ke section 5. Nah, kemudian kita masuk ke penomoran halaman section 5. Caranya sama, kita klik footernya 2 kali, kemudian klik page number, klik button of page, kemudian klik plain number 2. Nah, ini masih dalam bentuk angka Romawi, kita rubah, klik page number, format page number, kemudian pada number format kita klik. Kemudian pada page numbering kita rubah menjadi halaman 8. Lalu klik OK. Selanjutnya kita cek apakah penomorannya sudah benar. Ini halaman 9, kemudian selanjutnya halaman 10. Kita masuk ke section 6 atau bab 4. Kita klik 2 kali, klik page number, kemudian klik button page, klik plain number, kemudian kita rubah dengan halaman 11 page number, klik format page number, kita rubah dalam bentuk angka. Selanjutnya pada start kita klik halaman 11, klik OK. Ya, ini sudah 11. Kemudian halaman selanjutnya juga udah 12, sudah halaman 13, halaman 14. Ya, selanjutnya kita masuk ke section 7 atau bab 5. Caranya sama. Pada bagian bawah halaman kita klik footer, kemudian klik page number, klik button of page, dan klik plain number 2. Kita rubah menjadi halaman 15 dengan klik page number, kemudian format page number, kita buat dalam bentuk angka, kemudian pada start at kita buat halaman 15, klik OK. Ya, sudah 15. Selanjutnya adalah ke daftar pustaka. Caranya kita klik bagian bawah, kemudian page number, klik button of page, kemudian klik plain number 2. Kemudian kita berikan angka 19 dengan klik page number, format page number, rubah dengan angka biasa. Lalu pada page numbering start at kita ketik 19, kemudian klik OK. Nah, ini pada halaman selanjutnya sudah halaman 20 yang berada di tengah bagian bawah. Kita cek masing-masing halaman apakah sudah benar atau belum. Nah, ini pada halaman cover, ini tidak ada halamannya sesuai dengan ketentuan. Kemudian halaman pengesahan juga sudah ada halamannya, yaitu Romawi 2. Kemudian halaman selanjutnya, kemudian bab 1 dengan halaman 1 angka bawah di bagian bawah, yaitu 1 sudah sesuai. Kemudian halaman selanjutnya di bagian atas, yaitu nomor halaman 2. Selanjutnya bab 2 di bagian tengah bawah, yaitu halaman 4. Bab 3 ya, di 8 di halaman 8 di bagian bawah. Ya, selanjutnya di bagian atas, dan semuanya sudah sesuai ya. Kemudian ada daftar pustaka halaman 19, namun ini masih ada angka di sebelah kanan atas. Kita hilangkan ya, kita klik 2 kali, kemudian nah ini masih ada linknya ya. Ini kita klik link to previous, kemudian kita hapus angka 19 ya. Kita lihat apakah benar. Ya, 19. Di atas juga halaman berikutnya juga tidak ada penomoran halaman. Nah, ini sudah 20. Ya, ini sudah selesai. Di sini saya sarankan pada pembuatan skripsi ini setiap babnya sebaiknya disimpan dalam satu file. Jadi dari file cover, kemudian pengesahan, kemudian halaman bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5.
Nah, dan daftar pustaka ini diletakkan dalam satu file sehingga akan memudahkan dalam proses penomoran halaman secara otomatis serta dalam proses pembuatan daftar pustaka secara otomatis. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara mengatur format penulisan halaman. Mungkin akan merubah jenis dan ukurannya, tinggal kita klik 2 kali saja. Nah, kemudian kita blok, klik kanan. Di sini ada jenis penomorannya. Bisa menggunakan Times New Roman, kemudian pembesaran halaman ya, dan sebagainya. Sama. Nah, ini sudah berubah. Ini sudah selesai pemberian penomoran halaman. Kemudian jangan lupa disimpan dengan cara klik file, kemudian save as, kemudian tentukan folder penyimpanannya, kemudian klik save. Oke, demikian pemberian penomoran halaman. Terima kasih, semoga memberikan manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.